Jadi buku ini sebenarnya saya tujukan bagi teman-teman yang ingin menjadi sufi healer. Nah, ini kan judulnya sufi healing atau saya nyebutnya praktisi tasawuf. Ini buku pertamanya yang kalau psikologi objeknya kolbu, psikologi. Kalau kedokteran objeknya jasad. Kalau tasawuf jasad, kolbu, dan nafas. Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman praktisi, tasawuf itu melingkupi semua jenis terapi. Maka sebenarnya tukang bekam harus tahu sufi healing, dokter harus tahu sufi healing, terus perawat harus tahu sufi healing, bidan harus tahu sufi healing. Tapi jangan dibatasi sufi healing hanya untuk soal kesehatan. Nanti kalau teman-teman memahami sufi healing, ya, maka di sini saya tulis Kak di bagian belakang. Sufi healing sangat berpotensi untuk berperan dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik aspek kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Politisi harus tahu pengaruh healing. Jadi ini kenapa saya tulis di buku ini, Kak. Ini nanti sebagai jembatan tentang keilmiahan dari terapi tasawuf. Bagaimana mungkin orang zikir bisa menormalkan gula gitu loh. Nah, itu alur pikirnya di bab 10 itu. Biar punya jembatan ilmiah. Mengapa misalnya doa kok bisa mengobati? Kok logis itu loh, Kak. Bukan mesti sembuh enggak, tapi kok logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Kali ini kita di sesi ngobati, ngaji pengobatan sufi. Oke, berbicara tentang pengobatan sufi, hari ini kita akan membahas suatu buku dengan judul Kerangka Konsep Sufi Healing. Seperti apakah bukunya tersebut? Mari kita bahas selami mendalam bersama Abah Mustamid. Ya, Pak, untuk buku Sufi Healing ini seperti apa, Pak? Jadi sebelum saya menyampaikan tentang buku Sufi Healing, kami di Tasawuf Indonesia itu punya visi begini Kak Ami, ya. Jadi kita belajar tasawuf bahkan dari sisi praktisnya, tetapi punya landasan pola pikir yang jelas. Jadi bukan kita bahas sesuatu yang ini viral kita bahas. Kalau kita belajarnya sporadis kayak gitu, ya nyuwun sewu, nggak pinter-pinter, Kak. Jadi ada sistematisnya. Ya, jadi kurang sistematis. Kalau ingin betul-betul mendalami tasawuf, kita belajarnya harus sistematis. Artinya ya kayak orang kuliah, kayak orang sekolah itu loh, Kak. Jadi belajar itu tahap demi tahap. Jangan sampai kita ini kan kalau belajar kan biasanya yang viral apa? Misalnya bahas tentang suwung, udah nyarinya suwung. Nanti bahasan ini. Jadi kita nanti terbawa oleh yang viral itu. Padahal nanti akhirnya ilmunya di permukaan terus. Iya, harus ada dasarnya. Nah, dari dasar-dasarnya. Oleh karena itu di Tasawuf Indonesia akhir-akhir ini kan kita sering bahas tentang buku, ya. Nah, karena kalau buku itu belajarnya sistematis. Ada bab-babnya apa yang harus dipahami dulu. Jadi tidak langsung, misalnya zikir nafas. Ya tidak langsung membahas zikir nafas dari sisi praktisnya, harus memahami dasar-dasarnya. Jadi pondasinya harus jelas. Cuma orang itu kan seringnya dia panen. Akhirnya dia inginnya panen tapi nggak mau nanam. Nah, ya boleh aja sebenarnya, ya itu kan sah-sah saja ya. Tetapi ini saya akan memberi ruang kepada teman-teman sufi yang bukan hanya panen, bukan hanya beli buah, tetapi menanam buah juga. Itu caranya gimana? Nah, itu yang kami yang tahun 2021. Jadi ini cetakan pertama itu Juli 2021, Kak, ya. Ini saya tulis sebenarnya sudah lama, Kak. Buku ini saya tulis sudah ya mungkin 7 tahunan yang lalu. Cuma waktu pandemi kemarin itu kan tahun 2021 ya. Nah, saya sempurnakan gitu buku itu, makanya baru terbitnya Juli 2021. Dan selama ini tidak saya jual bebas, Kak. Nah, baru akhir-akhir kemarin, bulan-bulan kemarin baru kita jual di beberapa marketplace. Dan tampaknya memang banyak yang sudah sudah membeli, baik lewat langsung ke admin atau lewat marketplace, ya. Dan saya jadi
yang dulu saya ingin sebenarnya belajar seperti ini itu saya inginnya eksklusif ya. Jadi terbatas, tapi mulai saat ini kita akan bahas ini buku Kerangka Konsep Sufi Healing ini secara eksklusif yang semua teman-teman berkesempatan untuk belajar. Ya, nanti yang kepengen mendapatkan e-book maupun fisiknya bisa chat admin ya. Nah, misalnya nggak beli juga nggak apa-apa. Jadi sekali lagi itu saya selalu menekankan itu ya. Jadi kalau jangan sampai beli terpaksa, itu sebenarnya sangat tidak bagus dalam perjalanan spiritual ya. Ya kalau beli ya sukacita, nggak beli juga sukacita juga. Jadi kalau yang beli nanti yang ingin tahu harganya berapa, nanti silahkan ya. Di chat admin, nanti di bio di bawah nanti akan diberikan deskripsinya. Nah, jadi buku ini judulnya ya kami ya, Kerangka Konsep Sufi Healing. Buku pertama, karena memang belum ada buku bahas kayak gini. Ya, bahwa buku yang bahas Sufi Healing banyak kan, tetapi yang konseptual saya berani mengatakan ini buku pertama. Teman-teman bisa nyari di seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Ya, perlu menyampaikan ini. Semoga bukan karena takabur, Kak, tetapi sebagai kayak ini pemantik bahwa kita ini biar serius belajarnya. Ya, kalau yang mau belajar, kan orang itu macam-macam. Lihat YouTube itu ada yang mau belajar, ada yang mau cuma lihat-lihat, ada yang ngisi waktu, ada yang cuma scroll gitu ya, itu biasa saja. Tetapi bagi teman-teman sufi yang ingin belajar, nah insya Allah Tasawuf Indonesia akan sangat gembira, sukacita menemani teman-teman belajar ya. Belajar bukan hanya tasawuf, karena begini, tasawuf itu sering dipelajari secara sporadis. Sporadis itu belajarnya acak gitu, dinjah-njah. Nah, kalau orang Jawa itu akhirnya ilmunya nggak sistematis. Karena ilmu itu nggak sistematis, akhirnya tidak menemukan metode yang praktis. Makanya kalau di Tasawuf Indonesia, karena belajar kita sistematis ya, makanya metodenya banyak sekali. Berarti di Tasawuf Indonesia itu ada zikir nafas, ada zikir la ilaha illallah, ada pemecahan masalah cara sufi, ada metode-metode ini. Itu kenapa kita bisa menelurkan metode-metode, bahkan prosedur, bukan hanya metode, bahkan prosedur, karena kita belajarnya sistematis. Sistematis itu tahap demi tahap, dihayati betul sampai kita menemukan intisarinya. Nah, baru setelah itu kita akan menemukan konsep-konsep ya, menemukan metode-metode. Nah, ini teman-teman perlu pahami bahwa ini buku kerangka konsep. Jadi ini bukan buku praktis ya. Tapi kalau teman-teman ingin praktis dan menjadi lebih memahami, ya harus baca ini dulu. Jadi ini tuh sebenarnya ini ya, saya tujukan dulu buku ini kepada teman-teman yang berharap jadi terapi sufi. Nah, saya ulangi ya, jadi buku ini sebenarnya saya tujukan bagi teman-teman yang ingin menjadi sufi healer. Nah, ini kan judulnya Sufi Healing, atau saya nyebutnya praktisi tasawuf. Ini buku pertamanya yang harus dibaca. Harus ya, kalau di Tasawuf Indonesia ini harus dibaca. Karena ini buku pertama tentang apa? Alur pikir. Jadi alurnya gimana? Metode, teknik. Nah ya, jadi alur pikir. Oh, kalau kita mau nerapi orang itu alurnya gimana sih? Cara berpikirnya. Nah, kalau kebetulan saya dulu dari Fakultas Kedokteran ya. Kalau orang mau nerapi kan ada anamnesis dulu, ditanya dulu, diperiksa fisiknya. Kalau perlu diperiksa lab, ada pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan pelengkap gitu kami ya. Di lab, kalau perlu di CT scan, baru ditentukan terapinya. Nah, jadi buku ini tuh mengajak kita ke sana. Mengajak kita untuk berpikir alur pikir. Jadi bukan hanya, kan orang tuh nyun sewu ya, terapinya apa? Nah, terus udah kamu zikir aja la ilaha illallah 1000 kali misalnya. Saya nggak nyalain itu loh ya. Tetapi model kayak gitu bukan model yang punya alur pikir yang jelas. Itu kan mengandalkan intuisi atau mengandalkan ilham. Makanya di dalam tasawuf itu ada namanya ilmu khusuli dan khuduri ya. Nah, mungkin teman-teman yang belajar filsafat akan memahami ya. Jadi ilmu itu ada yang khusuli itu ilmu hasil pemikiran. Belajar, misalnya saya membaca kitab-kitab tasawuf, lalu saya intisarikan
alurnya gimana, cara berpikirnya itu ilmu husuli. Kalau ilmu huduri itu ilmu berdasarkan ilham. Jadi kalau teman-teman berobat misalnya ke seorang kiai atau ke seorang mursyid ingin mendapatkan ijazah zikir tertentu, maka sang mursyid akan istikharah, ya, akan memohon kepada Allah untuk diberi ilham. Nah, maka teman-teman baru dapat catatan untuk nanti ijazahnya melakukan ini. Nah, kalau di tasawuf Indonesia enggak. Kita husuli. Jadi ilmu itu ada yang husuli, ada yang huduri. Nah, teman-teman perlu pahami. Ya, makanya kalau di filsafat Islam ada istilah ilmu itu ada yang bayani, ada yang burhani, ada yang irfani loh, gitu loh. Jadi ilmu yang bayani itu kita baca. Ya, belajar teks. Lalu kita simpulkan bayani. Burhani berdasarkan fakta data. Misalnya kalau di tasawuf Indonesia, kalau orang zikir caranya begini, gelombang otaknya begini, dicek. Ya itu datanya, namanya burhani. Nah, ada ilmu irfani. Irfani itu nggak belajar, nggak menyelidiki, nggak belajar, tapi dapat ilmu. Atau orang sering nyebutnya ilmu laduni. Tapi ilmu kayak gini tuh nggak boleh disengaja. Ilmu irfani atau ilmu huduri itu nak disengaja jadinya ego, Kak. Di situ setan akan banyak masuk. Makanya kalau di tasawuf Indonesia ya irfani atau huduri ya udah terserah Allah, mau dikasih alhamdulillah, nggak apa-apa, monggo terserah jenengan ya Allah, saya pantasnya apa gitu. Yang bisa kita ikhtiarkan diikhtiari, yaitu ilmu husuli kita ikhtiari dengan cara belajar menyelidiki. Yang kedua, kita belajar bayani, baca teks-teks, atau baca burhani, melihat data atau melihat bukti-bukti. Nah, itu namanya, ya itu dasarnya ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jika ingin menjadi praktisi sufi, maka ini buku wajib dalam tanda petik. Ini bukan wajib syariat, bukan. Jadi bukan wajib syariat. Kalau nggak gitu dosa, enggak. Maksudnya ini buku wajib yang dibaca, yang harus dibaca ya oleh teman-teman yang ingin menjadi praktisi tasawuf. Ya, nah ini ya Kak ya. Nah, itu latar belakangnya buku ini itu apa ya, biar teman-teman memahami. Nah, tadi sudah saya sampaikan buku ini terbit tahun 2021, walaupun sudah saya tulis sejak lama ya, dan ini sudah saya hak patenkan juga. Jadi ada hak patennya di saya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Walaupun itu hak paten saya, mau mempraktekkan nggak izin saya nggak apa-apa. Itu nggak usah khawatir. Nggak izin, sudah hak paten saya nggak akan nuntut. Nggak, santai aja. Itu saya hanya genepi syariat nek cara guru saya kan. Genepi syariat. Jadi syariatnya digenepi, habis itu terserah Allah gitu kan. Itu namanya genepi syariat ya. Itu kalau istilah guru saya. Nah, ada berapa bab ini kan? Ada 11 bab. Ya, 11 bab. Bab yang pertama nanti tentang kerangka konsep atau presuposisi namanya. Nah, presuposisi itu semacam ini Kak, apa namanya? Pemahaman dasar atau premis ya. Premis itu semacam itu. Tentang sufi healing itu premis-premisnya yang dipakai apa sih gitu. Yaitu di bab 1. Nanti ada kerangkanya. Memang banyak gambar di sini teman-teman ya. Jadi kalau nanti kita podcast nggak bisa lihat gambar ya, ya. Atau nanti kalau ditempel di itu. Kalau yang editornya rodo sadar gitu biar ditempel. Kadang-kadang editornya rodo ora sadar Kak. Ya mungkin kelelahan atau apa, saya nggak akan nyalain ya, namanya orang. Kalau pas capek ya gitu tuh nggak sempet gitu kan. Nah, bab kedua landasan sufi healing. Landasannya. Jadi itu tadi itu paradigmanya, lalu terus landasannya kan. Nah, itu di bab 2 ya. Lalu di bab 3 metode sufi healing. Loh, itu urut ya. Landasan dulu baru metode. Jangan langsung metode. Metode itu harus punya paradigma. Nah, jadi urutannya gini Kak. Paradigma atau pola pikir ya. Lalu muncullah metode, nanti metode muncul teknik muncul prosedur. Nah, itu urut namanya prosedural. Semakin rinci. Nah, semakin rinci gitu. Lah teman-teman kan kadang-kadang bagaimana cara membuat prosedur? Lah kalau nggak paham ini ya nggak bisa. Wong prosedur itu munculnya dari teknik itu munculnya dari metode itu munculnya dari paradigma. Lu paradigma aja nggak tahu. Nah, orang kalau paradigmanya nggak jelas, mau prosedurnya nggak jelas kan nanti. Benar. Ya, prosedurnya nggak jelas.
Karena paradigmanya nggak jelas. Misalnya contoh kalau di ilmu kedokteran itu dasar paradigmanya bahwa tubuh itu adalah suatu mesin itu. Istilahnya begitu gampang, biar saya gampang ngomong ya. Tentu tidak sesederhana itu, tapi saya ingin nyontohin aja. Lalu dari pemikiran itu muncullah metode-metode. Dari metode itu muncullah teknik, terus prosedur, ada prosedur teknik atau prosedur terapi atau pemberian obat, prosedur operasi dan sebagainya. Itu kan dulu waktu saya sekolah di kedokteran bukan langsung belajar praktek, Kak, belajar biologi dulu. Biologi umum. 6 SKS sampai 7 SKS. Biologi umum ya. Fisika kedokteran. Belajarnya ada fisika kedokteran, ada kimia kedokteran. Habis itu setelah belajar biologi kedokteran, kimia kedokteran, fisika kedokteran, terus baru masuk ke manusia. Anatomi. Anatomi 9 SKS apa 12 SKS ya. Anatomi loh. Nah, terus habis belajar anatomi baru anatomi terus histologi itu belajar tentang sel, kan. Jadi kita betul-betul pakai mikroskop itu dilihat, oh ini sel kulit bentuknya kayak gini, struktur dasarnya sama dengan sel lain tetapi struktur rincinya beda. Nah nanti makanya bentuknya jadi gini kulit ya. Nah, nanti ada sel tulang, loh beda ternyata sel tulang bentuknya kayak gini, sel saraf bentuknya kayak gini. Terus belajar fisiologi, wah itu yang paling banyak, 12 SKS juga. Wah, belajar tata kerja. Nah setelah kalau tadi belajar anatomi nggak belajar biologi dulu susah, makanya pertama biologi dulu, biologi, fisika, kimia. Lalu baru anatomi, fisiologi, histologi. Habis itu baru belajar patologi, loh, baru belajar penyakit. Habis itulah itu loh urutannya ngono. Harusnya di dalam tasawuf itu begitu. Ya, di dalam konteks ilmu husuli loh ya. Ya tentu banyak para wali atau para mursyid yang nggak usah pakai gini juga nggak apa-apa karena beliau mendapatkan ilmunya secara huduri. Nah tapi ilmu kayak gitu gak iso dijaluk, Kak. Nek dijaluk malah ora iso. Nah ilmu yang bisa kita ikhtiari itu ilmu yang husuli, yang urut-urutan seperti tadi ya. Jadi itu sistematis. Jadi nanti ada landasan sufi healing ya. Jadi landasan sufi healing ini Islam, iman, ihsan. Jadi kalau ada terapi bergeser dari 3 ini berarti bukan sufi healing gitu. Landasannya itu soalnya. Lalu metodenya syariat, hakikat, makrifat. Nah, jadi nanti bagaimana kita berjalan dari syariat, hakikat ke makrifat melalui torekoh. Makanya di bab 4 lalu ada torekoh, gitu. Torekoh di sini bukan. Nah, ini torekoh di sini bukan torekoh formal, bukan torekoh Naksabandiyah, Qadiriyah, Sadiliyah, bukan torekoh yang semacam itu. Ini torekoh dalam makna umum, yaitu teknik atau cara bagaimana orang mensinergikan syariat, hakikat. Nah itu bagaimana metodenya. Maka di situ nanti ada torekoh tentang khusyuk, torekoh tentang zikir, torekoh tentang tafakkur, tadabbur, muhasabah. Bahkan saya tulisi tembang. Misalnya lir-ilir itu torekoh untuk memahami rukun Islam. Cah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo mbasuh dodo tiro. Blimbing itu kan ininya 5. Oh iya. Apa namanya, Kak? Sayapnya. Kan 5 tuh itu. Makanya itu sebenarnya gambaran simbolisme dari Sunan Kalijaga untuk mendelivery pesan tentang rukun Islam. Torekoh tembang lir-ilir. Jadi torekoh itu cara. Makanya kalau torekoh ini bisa macam-macam, Kak. Makanya torekoh itu yang muktabaroh jumlahnya berapa? Torekoh yang ghairu muktabaroh, wah lebih banyak lagi. Nah itu ya karena apa? Karena metode macam-macam. Metode nanti sangat tergantung dengan biasanya sangat tergantung dengan ini, Kak. Kearifan lokal. Ya biasanya sangat tergantung. Jadi metode itu memperkuat syariat, memperkuat hakikat gitu loh fungsinya. Nah, metode udah nanti kita bahas ya, udah nyampe ke situ ya. Jadi bab 4 tentang torekoh. Nanti bab 5 kita akan membahas tentang ruang. Nah, ruang ya. Jadi dunia, membahas tentang dunia atau ini ontologi lah kira-kira gitu kan kalau di dalam filsafat ya.
Nanti kita bahas tentang alam mulek, alam malakut, dan alam jabarut. Oh, ini kan kadang-kadang nyun sewu ya, kadang-kadang ketika teman-teman membahas ini tuh terlalu mistis. Bahayanya tuh alam malakut itu ono malaikat miber. Malaikatnya terbang, kepalanya kepala kuda. Tubuhnya kepalanya kepala manusia, tubuhnya kuda. Nanti bayanginnya kayak gitu. Alam jabarut dibayangin alam cahaya, padahal cahayanya dibayangin kayak cahaya lampu. Jadi masih dalam bentuk fisik ya, materi. Itu malah fisik. Kalau kayak gitu berarti masih alam fisik gitu ya. Nanti kita akan bahas ya alam mulek, alam malakut, alam jabarut ya. Lalu yang ke bab 6 kita akan bahas objeknya sufi healing. Objek ya. Jadi terapi sufi healing itu objeknya apa? Nah, kalau kedokteran objeknya jasad. Makanya kedokteran itu Kak, objek dari kedokteran itu saraf. Lalu darah, kan saraf memadat jadi darah, lalu daging, lalu tulang, itu objek kedokteran. Jadi objeknya ilmu kedokteran itu jasad, ya, apa namanya tadi, saraf, darah, daging, tulang, itu objeknya ilmu kedokteran. Objeknya apa? Ilmu kedokteran timur, loh beda. Kebetulan saya kan ya praktisi kedokteran timur saya ini ya. Jadi ada chi, ada energi atau ada nyawa kalau orang Jawa. Orang Jawa nyebutnya nyawa, orang Cina nyebutnya chi, orang India nyebutnya prana. Itu bahasa yang sama. Kalau orang nyebutnya ruah. Di dalam konteks ketasawufan nanti bisa kita asosiasikan dengan ruh, tapi bukan ruh yang wa nafakhtu fihi min ruhi, bukan ruh yang itu. Ruh dalam makna energi. Nah, itu nanti akan kita bahas. Makanya nanti belajar kayak gini, ini kayak betul-betul kayak ini kalau saya ngajar, ini kira-kira kuliah 7 SKS. Ya ini ya. Karena ini memang sangat penting sebelum menjadi praktisi. Ya harus paham buku. Bukan hanya paham, ya harus menghayati betul tentang kerangka konsep sufi healing atau terapi tasawuf atau praktek tasawuf ya. Nah, kalau di tasawuf objeknya bukan hanya jasad. Kalau kedokteran hanya jasad. Kalau kedokteran timur ditambah energi ya atau chi tadi. Kalau tasawuf ya jasad, ya kolbu, ya nafas. Kalau psikologi cuma di kolbu atau biasanya ilmu jiwa, nyebutnya jiwa. Saya nggak tahu apakah itu masih disepakati apa enggak ya. Karena dulu saya dengar selentingan psikis kalau dimaknani jiwa katanya nggak pas ya. Dulu pernah selentingan tapi masih begitu apa enggak saya nggak tahu ya. Jadi kalau psikologi objeknya kolbu, psikologi. Kalau kedokteran objeknya jasad. Kalau tasawuf jasad, kolbu, dan nafas. Maka saya sering mengatakan kepada teman-teman praktisi, tasawuf itu melingkupi semua jenis terapi. Makanya saya selalu mengajak kan sama Kak Ami, belajar ilmu fisik. Teman-teman yang kebetulan perawat kan kita banyak yang praktek di kita, adik-adik keperawatan kan banyak, adik-adik bidan, yang calon-calon nurse ya, calon-calon itu kan banyak kayak kita. Latihan gitu loh, kayak PPL apa ya. Itu magang lah gitu ke kita. Nah itu saya sampaikan sebenarnya tasawuf itu melingkupi semua itu. Maka sebenarnya tukang bekam harus tahu sufi healing, dokter harus tahu sufi healing, dokter Islam ya. Tapi yang nggak Islam belajar boleh juga, cuma belajar aja kan boleh. Terus perawat harus tahu sufi healing, bidan harus tahu sufi healing. Tapi jangan dibatasi sufi healing hanya untuk soal kesehatan. Nanti kalau teman-teman memahami sufi healing ya, maka di sini saya tulis Kak di bagian belakang, sufi healing sangat berpotensi untuk berperan dalam seluruh kehidupan masyarakat, baik aspek kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Politisi harus tahu sufi healing. Jadi jangan dimaknani healing jangan hanya dimaknani hanya konsep kesehatan ya, kesehatan yang kita pahami sehari-hari itu. Enggak. Ini kesehatan mental juga, kesehatan jiwa politisi, kesehatan para pedagang juga. Jadi kesehatannya holistik menyeluruh. Nah, holistik menyeluruh ya. Makanya saya itu sering bilang, yang paling holistik itu sufi healing. Itu paling holistik.
Nah, ini kalau mau gagah-gagahan. Soalnya tadi ya objeknya itu Karena objeknya betul. Objeknya sufi healing itu jasad, kolbu, nafas. Bahkan nanti bisa kita perluas, memang nggak saya perluas. Objeknya populasi, komunitas, masyarakat itu objek loh. Tapi ini juga saya tulis ya, nggak saya tulis di sana. Nah nanti jadi di bab 6 kita akan memahami jasad, kolbu, nafas ya kak ya. Nanti jasad akan kita belajar tentang paru, usus besar ada ya itu. Paru, usus besar, lambung, limpa, jantung, usus kecil, kandung kemih, ginjal, kandung empedu, hati, liver. Ya, itu kita bahas di buku ini tapi sekilas. Kalau mau bahas 6 SKS lagi. Kalau mau bahas secara rinci, namanya aja kerangka konsep mau. Kan nggak rinci, kurang ya hanya global saja. Lalu nanti kita akan bahas kolbu ada ya di halaman 43. Nanti kita akan bahas tentang kolbu. Di dalam kolbu itu kita akan bahas hal yang penting namanya struktur indrawi. Nah, itu nanti konsep-konsep semacam itu saya ambil dari Al-Ghazali, lalu saya diperkaya oleh pengetahuan saya tentang NLP, Neuro Linguistic Programming ya. Ini saya sampaikan ke teman-teman. Jadi teman-teman yang mendalami NLP sangat bermanfaat untuk banyak hal. Termasuk di dalam Sufi Healing saya juga terbantu dengan NLP itu kan. Jadi nanti namanya ada struktur indrawi. Tetapi sebenarnya konsep semacam itu secara mendasar itu sudah digagas oleh Al-Ghazali dalam Miskatul Anwar. Ya nanti ya mungkin sudah sering sudah pernah saya bahas belum ya tentang itu? Mungkin belum ya. Belum kayaknya ya. Nanti ada hal, kita bahas tentang hal, ada makom ya itu nanti kita bahas di halaman 43. Lalu ada kita bahas nafas. Ini nggak saya terjemahkan menjadi jiwa kan? Karena saya nggak mau memang menerjemahkannya ke situ karena nanti membingungkan. Kolbu sama nafas itu sering dimaknani jiwa. Kolbu, nafas, bahkan kadang ruh juga ada ya. Ruh dimaknani jiwa juga. Wah itu kan repot. Nah, itu tumpang tindihnya memang luar biasa ya. Nah lalu bab 7 kita bahas ruh. Nah bahas ruhnya 4 halaman aja. Halaman 53. Lalu halaman 57 saya akan bahas fisiologi sufi. Nah fisiologi sufi itu kira-kira begini kan. Sebenarnya ini adalah bahasan lebih rinci dari konsep Miskatul Anwar. Konsep apa namanya, bagaimana seseorang itu mengalami proses pengalaman, bagaimana seseorang itu mengalami gitu. Itu di Miskatul Anwar ada. Itu juga saya bahas sedikit tapi mentes gitu, maksudnya dasarnya. Lalu yang ke-9, bab ke-9 adalah tujuan Sufi Healing itu apa? Loh itu. Nah ini saya bahas ya. Kalau kedokteran tujuannya nurunin gula atau menormalkan gula, menormalkan kolesterol, menormalkan asam urat, yaitu kedokteran. Jadi di sakitnya Bu? Ya di sakitnya. Jadi kalau kedokteran karena objeknya jasad, ya tentu cara mengukurnya ya jasadnya kan, diukur asam uratnya piro, gulanya berapa, itu di kedokteran. Kalau di psikologi karena objeknya psikologi ya yang diukur ya ketakutan, kecemasan kan gitu ya. Ya saya bukan ahli psikologi, hanya mengerti, saya belajar psikologi otodidak lah saya. Mungkin teman-teman kalau ingin membahas lebih rinci tentang itu saya bahas dalam buku Supernol ini loh kan. Supernol ini buku saya juga. Supernol ini saya terbit tahun 2009, udah lama sekali, 2009. Untuk manajemen stres. Manajemen stres. Ya entah kita nanti mau bahas ini apa enggak ya. Nah ini di kita juga tersedia e-booknya ya. Teman-teman yang ingin dapat e-booknya Supernol ada juga. Nah itu kita bahas tentang psikologi juga, saya bahas di situ. Ada psikologi behavioris, ada psikologi transpersonal, ada psikologi humanis. Nah itu saya bahas di situ di buku Supernol itu. Nah itu ya. Jadi kalau tujuannya psikologi, ya tujuannya untuk pikiran dan perasaan objeknya itu. Jadi objeknya kedokteran itu jasad, objeknya psikologi pikiran dan perasaan, termasuk motivasi kan macam-macam kalau di psikologi ya. Kalau di kalau di tasawuf objeknya tiga-tiganya, tetapi objek yang paling penting itu nafas. Jadi Sufi Healing itu tujuannya bukan nurunin gula. Makanya saya kan sering guyon kan sama Kak Ami kalau bilang sama pasiennya nanya, apakah Sufi Healing atau terapi Sufi bisa nurunin gula? Kak Ami kalau bilang bisa, tak jewer. Iya kan? Kalau nurunin gula, tujuan nurunin gula itu bekam. Bekam ya nurunin gula.
Nah, tapi harus hati-hati ya. Belajar bekam itu resikonya cukup kompleks ya. Jadi kalau mau belajar bekam, belajarnya yang serius. Ya kalau mau belajar pijat refleksi itu ya asal pijat aja nggak apa-apa sih. Aman lah ya. Tapi kalau bekam misalnya kan sering ditanya saya itu, Ustadz kalau gula tinggi boleh dibekam nggak? Itu pertanyaannya pasien, klien. Tapi kalau terapis nanyanya kayak gitu, tak jewer. Terapis nggak boleh tanyanya kok kayak gitu. Kan sudah dalam teori kan yang sudah saya sampaikan, diagnosis bekam itu kan sudah tak tulis kan. Orang itu boleh dibekam kalau lidahnya merah, kalau nadinya kuat dan cepat. Jadi bukan dari jenis penyakit. Bukan dari jenis penyakitnya. Karena dulu bekam ada sebelum jenis penyakitnya dibuat. Oh iya, benar. Memang ada dulu zaman kan bekam itu sejak zaman Cina, Mesir kuno udah ada bekam, Mbak. Memang dulu ada asam urat naik gitu. Atau gula naik, nggak ada. Memang dasar ilmunya bukan itu. Oh. Jadi jangan menganalisis bekam hanya dari ilmu kedokteran. Ya, menganalisis bekam dari ilmu kedokteran itu boleh kan, tapi jangan hanya. Karena salah satu misalnya fungsi bekam itu nurunin energi itu loh. Jadi kalau orangnya kunceng cenut itu kira-kira itu nadinya kuat, lidahnya merah, itu energinya berlebihan. Dibekam bagus sekali. Tapi orang gula darah tinggi, lidahnya pucat, nadinya lemah, lo kok malah dibekam? Walaupun gulanya tinggi, nggak boleh dibekam. Nah, malah bahas bekam gimana Kak Indra? Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi tujuan Sufi Healing itu meningkatkan level nafas. Tujuannya bukan nurunin gula, apalagi nyun sewu biar kaya. Waduh, lah repot itu. Oh, saya terapi tasawuf biar kaya, biar dapat jodoh, biar berkelimpahan dalam makna fisik. Nah, kecuali berlimpahan kita maknani ruhaniah. Nah, itu betul. Nah, itu tergantung level nafas Kak. Kalau berbicara tentang tadi ya, kayaknya kenapa Sufi Healing itu di kedokteran atau mungkin seorang dokter, seorang terapis tradisional perlu Sufi Healing, karena pas prakteknya itu pernah dengar cerita dari pasien itu sering cerita kalau ketika diterapi nggak terlalu diperhatikan perasaan orangnya. Jadi ya itu biasanya yang iya, kita itu sering lupa begitu Kak. Jadi nyun sewu ya, ini nyun sewu betul. Para praktisi kesehatan entah pijat refleksi, entah akupresur, entah apa dokter, entah bidan, itu sering tidak mungkin paham nggak, tapi mungkin karena dinamika pekerjaan yang begitu repot gitu, jadi lupa memperhatikan bahwa manusia itu bukan hanya jasad. Manusia itu punya perasaan dan perasaan mempengaruhi tubuh. Nah, maka di bab 10 itu saya itu ada kisah-kisah cerita-cerita saya Kak. Pikiran, perasaan dan tubuh saling mempengaruhi. Ini kenapa saya tulis di buku ini Kak. Ini nanti sebagai jembatan tentang keilmiahan dari terapi tasawuf. Bagaimana mungkin orang zikir bisa menormalkan gula gitu loh. Nah, itu alur pikirnya di bab 10 itu. Biar punya jembatan ilmiah. Mengapa misalnya doa kok bisa mengobati? Kok logis itu loh Kak. Bukan mesti sembuh enggak, tapi kok logis. Jadi logis itu dalam tataran teoritik Kak. Tetapi dalam praktek itu kan personal. Makanya beda Kak, pengalaman klinis dengan teori klinis itu sering tidak selalu klop. Iya kan? Misalnya gini, orang itu kalau minum obat penurun darah, penurun tensi, captopril misalnya atau amlodipin itu harusnya kan turun kan? Kan teorinya. Prakteknya ya belum tentu, kan ada yang nggak turun juga. Nah, kenapa? Karena manusia itu ada aspek-aspek tentang perasaan itu. Nah, nanti di situ saya mencontohkan Kak pasien-pasien ya, ini ada kasus 1 sampai 6. Ini saya kasih contoh-contoh yang pernah saya alami dulu. Saya ceritakan tentang ada orang itu nggak bisa jalan, diperiksa itu nggak ada penyakitnya menurut dokter. Ya mesti ada penyakitnya lah, masa nggak ada. Cuma tidak terjangkau oleh kedokteran. Karena tadi kedokteran itu hanya saraf Kak. Saraf darah, daging, tulang. Nggak bahas dia energi, apalagi emosi. Nah, sekarang di ilmu kedokteran itu ada ilmu namanya psikoneuroimunologi. Nah, itu di halaman 80 ya. Nah, saya bahas sedikit tentang psikoneuroimunologi. Nah, kalau teman-teman ingin memahami lebih dalam tentang hubungan tasawuf dan tubuh, nah saya membuat konsep religio psikoneuroimunologi. Itu sudah saya bentuk tulisan.
Sudah saya tulis tahun 2006. Bahkan waktu saya kuliah dulu itu sebenarnya saya tulisnya itu sudah lama. Cuma terbitnya bukunya itu tahun 2007. Namanya Energi Ibadah. Saya nggak tahu Mas Fatih sudah dimasukkan ke link ID apa belum ya, di marketplace apa enggak saya, karena nggak terbit lagi bukunya. Jadi kita jualnya itu jualan e-book kayaknya. Tapi saya nggak tahu ya. Coba nanti saya nganu Mas Fatih. Lalu saya bahas gelombang otak. Nah, kebetulan gelombang otak sudah saya mulai kemarin ya, bahas tentang gelombang otak. Oh, ternyata zikir mempengaruhi gelombang otak gitu loh. Jadi zikir, doa, sholat, zakat, puasa, semua ibadah itu mempengaruhi tubuh. Dan itu logis. Logis loh ya. Saya nggak bilang pasti berpengaruh ya, tapi logis. Nah, ada dasar ilmunya, makanya di situ di bab 10 itu pertama saya memberikan contoh-contoh. Lalu di bagian kedua saya, oh ini agak sulit, ini namanya rute gen. Jadi bagaimana zikir bisa mengubah gen. Nah, saya pernah nulis buku juga itu. Ya, bukunya apa ya judulnya, saya itu lupa. Energi apa enggak? Ada judulnya itu, apa, terapi Al-Qur'an. Oh, mukjizat terapi Al-Qur'an. Nah, itu di situ saya tulis bagaimana orang ibadah mengubah gen. Karena gen itu fungsinya, gen itu bisa on dan off kan. On off. Nah, ini tak kasih contoh ya. Ini lama nggak apa-apa lah. Ini pembukaan lama nggak apa-apa ya kak ya. Orang gula darah itu dipengaruhi oleh gen tertentu. Ya. Ternyata gen gula darah itu bisa on, bisa off, tergantung situasi batin. Oh. Loh, itu ada, kalau saya nggak keliru itu dari Jepang. Jadi saya itu dulu dari bukunya Katsuo Murakami kalau nggak keliru. Kalau keliru nanti ya itu apa namanya bisa kita koreksi. Tapi yang jelas beliau dari Jepang. Beliau itu menemukan ternyata gen itu on dan off. Jadi gen itu bukan sesuatu yang pasif gitu kan. Nah, bukan sesuatu yang statis. Gen itu dinamis ternyata. Dia bisa on, bisa off. Orang kalau sedih, kecewa, marah, gen diabetesnya on. Kalau orang damai, gen diabetesnya off loh. Jadi yang mempengaruhi on off itu salah satu. Nah, yang mempengaruhi on dan off itu emosi, dan emosi sangat dipengaruhi oleh spiritualitas. Makanya di situ nanti alur pikirnya tasawuf. Terapi tasawuf itu di situ. Sehingga nyuwun saya kalau tasawuf Indonesia itu semua serba logis gitu. Yang nggak logis kita pasrahkan sama Allah lah. Misalnya jin, apalagi apa kak, jin apa santet, sihir, kita nggak bahas kayak gitu, kita membahasnya yang kayak gitu kita pasrahkan ke langit. Ke Allah lah kita pasrahkan ke Allah, yang bisa kita analisis. Nah, jadi nanti itu juga saya bahas dari sudut pandang ilmu pikiran. Ilmu pikiran itu maksud saya hipnoterapi. Nah, kebetulan saya master hipnoterapi, jadi saya paham lah hipnoterapi. Itu saya paham cara pandang ilmu kedokteran timur. Nah, yang kami dulu sama saya podcast tentang 10 penyebab penyakit psikosomatis itu saya ambil dari ilmu pikiran kan. Hipnoterapi tadi. Itu yang kita bahas itu. Lalu mungkin teman-teman sering dengar istilah penyakit psikosomatis dan biasanya orang memahami psikosomatis itu terlalu sempit kan. Seakan-akan penyakit psikosomatis itu hanya ini. Sebenarnya enggak. Hampir semua penyakit itu psikosomatis. Kanker psikosomatis sebenarnya. Makanya di sini saya tulis kanker, diabetes mellitus, sakit kepala, sakit punggung bawah atau lumbago, insomnia, sulit tidur, mah, hipertensi, penyakit kulit, kepekaan terhadap infeksi dan radang, itu semua psikosomatis sebenarnya. Cuma orang memahami psikosomatis itu hanya, kalau nyun sewu ya, kalau dokter bingung, wah ini psikosomatis jangan udah gitu. Padahal sebenarnya enggak. Hampir semua penyakit itu psikosomatis. Maknanya adalah semua penyakit dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Tapi saya nggak mengatakan satu-satunya yang berpengaruh loh ya kan. Semua penyakit dipengaruhi oleh pikiran dan emosi. Tetapi pikiran dan emosi bukan satu-satunya yang menyebabkan. Nah gitu. Jadi nanti jangan salah tompo. Oh berarti semua penyakit bisa sembuhkan dengan pikiran. Salah meneng. Karena itu salah satu faktor. Makanya dalam ilmu kedokteran disebut faktor resiko, bukan etiologi, bukan penyebab. Kalau penyebab itu satu kan. Kalau ini ada ini pasti. Kalau ada A harus B. Kalau ada B harus ada A. Maka A adalah etiologi gitu. Nah ternyata di ilmu penyakit itu nggak ada. Misalnya minum manis terus,
adalah penyebab sakit gula. Ya kan nggak mesti sebenarnya. Kan banyak yang nggak minum manis ya sakit gula juga. Ini tapi saya nggak nyuruh orang minum manis terus loh ya. Ini nggak nyuruh. Ini yang gitu berarti salah paham. Ya, tidak memahami ilmu logika. Nah, lalu yang di bab terakhir ya, bab 10 tentang alur pikir Sufi Healing ya. Halaman 91 itu saya buat alur pikirnya bagaimana alurnya. Nah gitu Kak Ami, jadi ini sebenarnya nanti kita akan bahas beberapa episode ya. Ini kalau kita betul-betul detail mungkin kira-kira ya 100 episode ya. Ya karena tadi saya bilang 100 apa nama SKS kan? 7 SKS. Ya, 7 SKS tadi ya. Nah, ini saya bilang gitu. Jadi nanti siap-siap bagi teman-teman yang serius betul-betul ingin memahami tentang Sufi Healing atau terapi tasawuf atau praktek tasawuf, diikuti ya konten ini, diikuti yang serius. Kalau yang nggak ingin ya nggak apa-apa, kan orang itu punya daya tarik beda-beda ya Kak ya. Jadi itu nggak masalah. Ini saya memberi ruang kepada, kan channel kita ngobati sudah 30-an lebih episode ya. 36 ya. Dan itu kan terlalu sporadis. Iya kan? Sporadis. Nah, ini mulai hari ini insya Allah mulai Jumat ini kita akan membahas kerangka konsep Sufi Healing. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya nanti bisa langsung hubungi admin ya. Nah, tapi sekali lagi saya ulang lagi, yang nggak ingin beli buku ya nggak apa-apa, tetap boleh. Nanti mempraktekkan juga boleh juga, walaupun nggak beli buku. Ya, saya kira gitu kami. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih apa untuk hari ini kita membahas tentang identitas bukunya seperti apa ya sampai tadi di bab akhir bab 11. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik seperti yang dibilang Abah Mustamid tadi dahulunya bisa mengikuti sesi ngobati. Untuk mulai minggu ini hingga minggu-minggu seterusnya kita akan membahas buku kerangka konsep Sufi Healing sehingga kita akan mendapat pemahaman yang lebih sistematis, ada dasarnya juga tentang Sufi Healing itu seperti apa. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Kita cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.